Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan membahas mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan suatu notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menjawab pertanyaan seperti ini. Data apa yang diperlukan dan bagaimana data yang satu dengan yang lainnya. Jadi ERD ini satu diagram yang menggambarkan relasi antar entitas. Ya. ERD Entity Relationship Diagram. Jadi entitas-entitas yang mau kita bangun ke dalam suatu sistem yang nantinya menjadi sebuah database itu direlasikan dulu di sini. Ya. Jadi sebelum kita membuat database, kita harus membuat satu desain ERD dulu agar jelas entitas apa aja yang terlibat, terus atributnya apa aja, dan derajat relasinya berapa aja. Nah, ini simbol-simbol ERD. Ini ada simbol persegi panjang, kita sebut dengan simbol entitas. Terus di sini ada elips. Di sini adalah simbol atribut. Terus ada simbol belah ketupat, ya. Ini adalah simbol relasi dan ada line, garis, ini untuk link antar entitas dan relasi. Yang pertama, simbol entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Di sini dicontohkan ada pelanggan, ada mahasiswa, ada pekerja, ya, mobil, dan lain-lain. Disimbolkan persegi panjang, ya, bertuliskan nama entitas di tengahnya. Atribut adalah elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Ya, di sini dicontohkan ada entitas item. Di sini atributnya ada warna item, ukuran item, deskripsi item. Ya, disimbolkan dengan elips, ditarik garis dari entitas ke atributnya. Next, relasi atau hubungan menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi ini menghubungkan antar entitas. Jadi di sini ada entitas mahasiswa, ada entitas kuliah, dihubungkan dengan garis, dan di tengah ini ada relasi. Relasi ini kata kerja. Mahasiswa mengikuti kuliah. Ya. Mahasiswa ini entitas mempunyai atribut nomor mahasiswa, nama. Kuliah mempunyai atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah. Nah, di sini relasi ini mengambil dari sini satu, kode mata kuliah, masuk ke sini. Terus mengambil dari mahasiswa satu, di sini nomor mahasiswa, masuk ke sini. Ya. Nah, ini kembar, harusnya ini salah satu aja. Yang ini nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kode mata kuliah dan nomor mahasiswa. Ya. Contoh relasi antar tabel. Saya punya tabel mahasiswa. Di sini ada NIM, nama, alamat. Ya. Sekian-sekian, nama Nurhayati, alamat Jakarta, dan seterusnya. Terus yang kedua, saya punya tabel mata kuliah. Di sini ada kode mata kuliah, ada SKS. MKK 235, mata kuliahnya sistem basis data, SKS-nya 2, dan seterusnya. Gimana menghubungkan antara ini dan ini? Ya, kalau tadi disimbolkan di sini ada mahasiswa dan ada kuliah, ya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan seterusnya. Di tengahnya ada relasi. Maka kita butuh satu tabel sebagai penghubung antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Kita lihat di sini. Nah, ini tabel penghubungnya, yaitu tabel nilai. Di sini NIM masuk. NIM ini diambil dari mana? Diambil dari sini. Ya. Satu atribut dari tabel mahasiswa diambil yang primary key.
Terus di sini ada kode mata kuliah, ini juga mengambil dari tabel mata kuliah. Ya, ini sebagai primary key masuk ke tabel penghubung, yaitu tabel nilai. Nah, di sini ada atribut baru, nilai angka dan nilai huruf. Ya, jadi yang mendapat nilai ini bisa diketahui. NIM sekian bisa diketahui nama mahasiswa. Kode mata kuliah ini bisa diketahui nama mata kuliahnya, nilainya ini, nilai hurufnya ini. NIM sekian, namanya siapa, kode mata kuliah ini, mata kuliahnya apa, nilainya segini, nilai hurufnya ini, dan seterusnya. Inilah fungsi dari tabel penghubung. Ini di-generate dari sini, ya. Relasi antara mahasiswa dan tabel mata kuliah. Kardinalitas atau derajat relasi. Derajat relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Di sini ada 4, ya. Ada one to to many, many to one, many to many. Ini disimbolkan dengan angka 1, angka 1. Many ini bisa disimbolkan huruf M atau huruf N. Ya. Mapping kardinalitas. Di sini ada contoh relasi one to one. One to one itu entitas 1, ya, dan entitas 2 ini masing-masing berelasi 1 dan 1. Dicontohkan di sini entitas A dan entitas B. A1 berhubungan dengan B1, A2 berhubungan dengan B2, A3 berhubungan dengan B3, dan seterusnya. Di sini hubungannya 1 ke 1 atau one to one. Ya, jadi tidak ada atribut yang mendapatkan dua relasi atau memberikan dua relasi. Nah, beda dengan ini, di sini ada one to many. One to many itu yang sisi pertama ini 1, yang sisi kedua ini bisa banyak. Banyak itu lebih dari 1. One to many yang sini ya one, yang sini many. Di sini dicontohkan A1 ya berelasi dengan B1 dan B2. Di sini 1, di sini 2. Berarti ini one, ini many. A2 di sini 1 berelasi dengan B3 dan B4. Di sini berelasi di sini 1, di sini 2. Berarti di sini one, di sini many. Ya. Inilah konsep one to many. Sini 1, di sini lebih dari 1. Next. Nah, ini kebalikan dari tadi, many to one. Banyak ke 1. Di sini ada A1, A2 berelasi ke B1, A1 ke B1, A2 ke B1. B1 ini 1. Relasinya di sini ada 2, A1 dan A2. Maka di sini disebut dengan many to one. A3 dan B2 ini one to one 1, tapi di sini ada A4 dan A5. A4 ke B3, A5 ke B3. Di sini 2, di sini 1. Maka di sini disebut many to one karena di sini banyak, di sini 1. Many to many berarti di sini banyak, di sini banyak relasi. Di sini lebih dari 1 ya. A1 berelasi ke B1, A2 berelasi ke B1. Ini many. A1 berelasi ke B1, A1 berelasi ke B2. Di sini juga many. Yang bawah juga sama. A3 berelasi ke B3, A4 berelasi ke B3. A3 berelasi ke B3, A3 berelasi ke B4. Nah, di sini ini many. Maka relasi ini disebut dengan many to many. Ya. Next. 1 ke 1 atau one to one. Di sini dicontohkan supir 1, penugasan mobil 1. Satu sopir mengemudi 1 mobil. Ya, bisa ini. Satu sopir mengemudi 1 mobil. Next, 1 ke banyak ya, 1 kelas berisi banyak siswa. Ini sangat mungkin ya. Dalam 1 kelas berisi banyak siswa. 1 ke banyak. Banyak ke 1, many to one. Banyak siswa memilih 1 jurusan ya, seperti di sistem informasi itu 1 jurusan yang mengambil di situ banyak siswa. Maka di sini disebut relasi many to one. Ya.
Many to many, banyak siswa mengikuti banyak mata kuliah. Karena di sini mata kuliah tidak cuma satu, setiap mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan yang menempuh mata kuliah tersebut juga banyak siswa, ya. Jadi di sini relasinya many to many. Banyak siswa mengikuti banyak mata kuliah. Ya, bisa dipahami ya. Oke, sekian dulu kuliah dari saya mengenai Entity Relationship Diagram atau RD. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Silahkan Anda absen online dengan komen di bawah. Jaga kesehatan, semoga kita semua terhindar dari virus corona. Tetap di rumah aja, selamat menunaikan ibadah puasa. Kuliah saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.